Baik, perkenalkan nama saya Herawati Boruginting dengan NIM 2004112457 dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal penyesuaian dan neraca lajur dalam mata kuliah akuntansi. Sebelumnya saya akan mulai share screen dahulu materinya. Nah, baik, di sini sudah ada beberapa tabel yang sudah saya isi, yaitu tabel perkiraan. Nah, saya sudah mengetiknya terlebih dahulu, seperti ini tampilannya. Lanjut, ada neraca saldo. Seperti ini tampilan neraca saldo yang sudah saya buat, dan di sini kita akan menjumlahkan. Caranya adalah ketik sama dengan sum. Lalu kita jumlahkan, tarik dari atas sampai bawah, lalu enter. Sama dengan sum, kita klik dari atas sampai bawah, lalu kita klik enter. Oke, seperti ini tampilannya. Tampilan neraca saldo. Lanjut kepada jurnal penyesuaian. Nah, begini jurnal penyesuaiannya. Di sini saya akan buat data dengan menggunakan rumus. Baik, yang pertama adalah di kolom keterangan kita ketik sama dengan lookup, lalu kita isi lookup value ini dengan kita klik nomor akun pada B6, lanjut yang tabel array-nya kita isi dengan memblok pada tabel perkiraan. Kita blok sampai habis. Oke, lalu pada kolom indeks umumnya kita ketik 2. Dan string lookup-nya kita ketik false. Selanjutnya kita enter. Lalu kita buka form. Nah, ini kita isi 31 Maret 2022. Nomor akunnya 504. Lalu letaknya di debit, yaitu sebesar 400.000. New. Oke, lanjut 31 Maret 2022. Nomor akunnya 103. Terletak di kredit sebesar 400.000. Oke, klik new. Lanjut 31 Maret 2022. Nomor akunnya 505, di debit yaitu sebesar 600.000. Oke, klik new. Lanjut 31 Maret 2022. Nomor akunnya 112, di kredit sebesar 600.000. Oke, lanjut 31 Maret 2022. Nomor akunnya 114, di debit sebesar 1.800.000. Oke, new. Lanjut 31 Maret 2022. Nomor akunnya 113. Lalu kita letakkan pada kredit sebesar
1.800.000. Oke, kita klik new. Lanjut, 31 Maret 2022, nomor akunnya 506. Nomor akunnya 506 di debit sebesar 1 juta. Oke. Lanjut, 31 Maret 2022 dengan nomor akun 203 dikredit sebesar 1 juta. Oke. Klik di. Oke, selanjutnya kita jumlah. Kita jumlah dengan menggunakan rumus sum. Gitu. Kita jumlah sama dengan sum. Kita jumlah dari atas. Lalu kita enter. Lanjut sama dengan sum. Kita klik 2 kali lalu kita jumlah dari atas sampai bawah lalu kita klik enter. Selanjutnya kita ubah dulu ke dalam accounting supaya muncul atau tertera nilai rupiahnya. Kita klik di sini di accounting. Oke, seperti ini tampilannya. Oke. Selanjutnya di sini ada neraca lajur. Kita ubah dulu ya renamenya. Neraca lajur. Oke, seperti ini langsung kita isi nih nomor akunnya ini dengan sebelumnya kita katakan dulu supaya rapi. Oke, jadi nomor akun ini kita isi dengan kita blok di tabel perkiraan. Seperti ini, kita blok ya. Kita blok, kita copy. Nah, kita copy lalu kita pindahkan ke neraca lajur. Kita pindahkan di sini begitu. Ctrl C. Nah, begini tampilannya. Kita rapikan. Oke, lanjut. Kita isilah neracanya dari neraca saldo yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Yaitu kita klik dari set sampai perlengkapan kantor, kita blok, lalu kita copy, dan kita pindahkan ke tabel ini, oke? Pindahkan. Nah, lanjut di neraca saldonya, lanjut ke utang usaha sampai ke modal, begitu. Utang usaha sampai ke modal ya. Utang usaha sampai ke modal. Utang usaha, wesel, dan modal. Utang usaha, oke, berarti di neraca saldo yang kita copy hanya di jadi yang kita copy hanya di utang usaha dan utang wesel saja gitu. Kita copy, lalu kita paste di neraca lajurnya utang usaha dan utang wesel di bagian sini. Oke, Ctrl V. Oke, lanjut di neraca saldonya ada modal, kita copy modalnya. Lalu kita pindahkan di neraca lajur. Modal itu kita lihat terletak di kredit, jadi kita pindahkan juga di kredit di sini. Ctrl V. Oke, lanjut ada price. Kita lihat price-nya, kita copy. Kita copy, lalu kita pindahkan ke neraca lajur. Price-nya tadi di debit. Nah, kita paste. Lalu kita lihat di neraca saldo ada pendapatan. Kita copy dan letaknya di kredit. Kita copy dan kita paste di neraca lajur. Pendapatan, kita paste. Selanjutnya kita lihat ada beban gaji, listrik, dan iklan. Kita lihat gaji, listrik, oke. Jadi langsung saja ketiga-tiganya kita copy. Kita copy lalu langsung kita paste di neraca lajur. Gaji, listrik, dan iklan. Oke. Setelah seperti ini, langsung saja kita buat jumlahnya di bawah. Jumlah, begitu. Sama dengan sum.
kita klik, lalu kita dan kalau kita enter, oke, lanjut sama dengan sum. Kita klik 2 kali, lalu kita jumlahkan gitu dari atas sampai bawah, lalu enter. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Karena ini tidak ada nilai rupiah, maka kita edit dulu gitu menggunakan insert ada ya accounting. Oke, oke, seperti ini tampilannya. Lanjut ke jurnal penyesuaian. Iya, iya. Oke, jadi di debitnya kita sama dengan sum if ya, sum if. Oke, kita klik sum if lalu, nah muncul seperti ini. Banknya kita isi dengan jurnal, kita buka di jurnal penyesuaian, kita blok nomor akun dan keterangan gitu seluruhnya. Lanjut, oke, lalu F4. Oke, seperti itu. Absolut. Ya. Baru kriteria di jurnal penyesuaian. Oke, oke. Jadi kita kan mau mengerjakan jurnal penyesuaian nih di neraca lajur. Jadi kita kliklah FX, lalu kita cari sum if. Sum if, oke, go. Nah, ini kita klik. Nah, lalu muncul nih seperti ini. Ranknya kita isi dengan jurnal penyesuaian. Kita blok nomor akun sama keterangan. Oke, oke, lanjut kriterianya kita ambil dari, kita klik yang ini nih, FX nih, lalu muncul seperti ini, kita klik yang sum if. Nah, lalu begini tampilannya, dan ranknya kita isi dengan di jurnal penyesuaian yaitu nomor akun nih, kita blok. Oke, lalu FN F4. Nah, lanjut ke kriteria, kita klik di nomor di neraca lajur A7. Nah, lanjut ke sum rank. Nah, ini kita klik dari jurnal penyesuaian, di bagian debitnya kita blok dari atas sampai bawah. Lalu enter. Lalu FN F4. Lalu enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, lalu kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum. Kita klik, kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Oke, enter. Nah, lalu kita tambahkanlah nilai rupiah begitu kan, dengan kita klik di sini di accounting. Nah, seperti ini tampilannya. Lanjut ke kredit. Sama, yaitu kita klik dari FX-nya, lalu kita cari sum if, kita klik sum if, lalu akan muncul seperti ini. Ranknya kita isi dari jurnal penyesuaian, dari nomor akun, sama keterangan seluruhnya, lalu FN F4. Oke, FN F4. Lanjut kriterianya kita klik di neraca lajur yaitu A7. Selanjutnya di sum rank, kita klik di jurnal penyesuaian di kreditnya ya, di kreditnya. Nah, lalu kita klik FN F4. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita klik enter, lalu kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah, tarik ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita jumlahkan. Sum sama dengan kita dari atas ya, kita blok, lalu kita enter. Nah, lalu kita buatlah RP gitu rupiahnya di accounting. Oke, jadi dia seperti ini. Lanjut ke
neraca saldo disesuaikan. Nah, jadi di neraca saldo disesuaikan ini caranya adalah lalu jadi kita cari if. Nah, go. Ini ya. OR. Nggak ada. Ini ya. Kalau bikin tulisan. OR. Kita cari OR ya. Jadi, kita kliklah dalam kurung OR karena tidak ada gitu dalam pencarian. Lalu kita buka kurung. Ini muncul tampilan seperti ini. Kita isi logika 1 dengan neraca saldo debit ditambah neraca saldo debit ditambah penyesuaian debit dikurang penyesuaian kredit kurang dari 0. Lalu logikal 2-nya disesuaikan pada debitnya, kita klik FX. Setelah itu kita klik if, lalu kita ketik OR pada dalam kurung ya. Lalu kita buat juga nih dalam kurung. Lalu kita isi logikalnya dengan neraca debit ditambah penyesuaian debit lalu dikurang ya. Dikurang penyesuaian kredit. Lalu kurang dari 0. Lanjut ke logikal 2-nya, neraca kredit kurang dari lebih dari 0. Lanjut di logikal 3-nya kita arahkan kursor ke if, lalu kita akan lihat tampilan seperti ini. Value if true-nya kita isi dengan 0 dan value if false-nya kita isi dengan neraca debit tambah penyesuaian debit lalu dikurang penyesuaian kredit. Lalu kita klik oke. Lalu setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita jumlah dari atas, kita blok sampai ke bawah. Lalu kita enter. Oke. Nah, lalu kita berilah ya tanda rupiah gitu. Ini kita blok dulu, lalu accounting gitu. Nah, seperti ini. Lanjut ke kredit. Neraca saldo debit yang bagian kreditnya, kita kliklah FX kan. Lalu kita klik if, lalu kita ketik OR pada dalam kurung, dan kita buat juga tanda dalam kurung. Nah, muncullah tampilan logikal. Di tampilan logikal ini kita isi dengan neraca kredit ditambah penyesuaian kredit dikurang penyesuaian debit kurang dari 0. Di logikal 2-nya kita isi 0. Di logikal 2-nya kita isi. Oke, lanjut di neraca saldo disesuaikan yang kredit, kita klik FX, lalu kita cari if. Nah, kita klik ya kan, lalu kita isilah OR. Kita isi OR, lalu kita buat juga tanda kurung di dalamnya, dan akan muncul seperti ini. Jadi di logikal 1-nya kita isi neraca kredit ditambah penyesuaian kredit dikurang penyesuaian debit kurang dari 0. Lalu di logikal 2-nya kita isi dengan neraca saldo debit atau C7 kurang dari lebih dari 0. Oke. Lalu di if-nya kita letakkan kursor dan akan muncul seperti ini. Value if true-nya kita isi 0, value if false-nya kita isi dengan neraca kredit ditambah penyesuaian kredit lalu dikurang dengan penyesuaian debit, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita tarik ke bawah ini, lalu kita jumlahkan sama dengan sum.
Oke, jadi kita jumlahkan dari atas ya. Dari atas kita jumlahkan, bentar. Oke, lalu kita em, kita kita buat rupiah gitu. Oke, seperti ini. Lanjut ke laba rugi. Dan kita cari if, dan muncul logika teks. Selanjutnya, yang kita klik adalah nomor akun yang pertama, lebih dari sama dengan 4.000. Lanjut, value if true-nya kita isi dengan ini, yaitu di NSD debit. Oke. Lalu value if false-nya kita isi 0 gitu. Lalu oke. Nah, dia akan muncul seperti ini, dan kita tarik ke bawah. Di accounting. Oke, lanjut. Kita zoom ya. Oke. Oke, lanjut di kredit. Jadi, rumusnya adalah fx, dan akan muncul sama seperti ini. Kita klik if, lalu kita isi logical text-nya dengan A7, dan lebih dari sama dengan 4.000, lalu di value if true-nya kita isi dengan NSD kredit A7, lalu ininya kita isi 0, dan kita oke. Nah, seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Ready? Oke, terus kita ubah ke accounting ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Kita jumlahkan nanti. Dengan oke, enter. Oke, lanjut. Nah, begini teman-teman hasilnya. Lanjut ke neraca. Kita lanjut di bagian neraca yang terakhir. Di debitnya kita klik nih FX. Lalu kita cari if. Nah, lalu muncullah logical text itu kita isi dengan A7, B7. Sorry, A7 ya. Sorry. Kita isi dengan A7 kurang dari 4.000. Lanjut ke value if true-nya kita isi di NSD. Ya. Value if NSD debit. Lalu kita isi 0. Kita oke kan. Bisa sih. Lalu muncullah tampilan seperti ini, dan kita ketik sama dengan lalu zoom. Nah, kita jumlahkan nih ya. Dari atas sampai bawah, enter. 1.144.800. Oke, yang terakhir bagian kreditnya rumusnya sama. Kita klik FX, lalu kita ketik if, lalu kita isi dengan A7. A7 A7 kurang dari 4.000. Lalu di value if true-nya itu kita isi dengan NSD kredit. Lanjut ke ininya, value if false-nya 0. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita tarik ya ke bawah. Dan muncullah tampilan seperti ini. Lalu kita jumlahkan sama dengan sum. Kita klik. Lalu kita blok. Dan enter. Nah, hasilnya 147.600. Laba bersih
Oke, rumusnya adalah kita klik fx, lalu kita klik if, setelah itu, nah kita kita klik ya, kita klik dengan jadi menggunakan fx, lalu kita klik if dan kita klik jumlah kredit lebih besar dari jumlah debit. Lalu value if true-nya jumlah kredit kurang dari jumlah debit. Lalu value if false-nya kita klik 0 dan kita klik OK. Lanjut kita klik fx, lalu di if-nya kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu jadi jumlah debit lebih besar dari kredit. Lalu value if true-nya kita isi jumlah debit kurang dari jumlah kredit. Lalu kita isi value if false-nya 0. Lalu enter. Hah? Malah nggak nyambung. Pokoknya itu 2.800.000 itu. Tadi kan coba ya. Nah, debit dulu. Yang debit itu sebenarnya yang pantas salah. Yang debit itu yang 12 jutanya, bukan 9 juta. 9 juta. Oke, ulang. Jadi kita klik fx, lalu if. Nah, di mana jumlah debit lebih besar dari kredit. Dan jumlah debit kurang dari kredit. Lalu ini kita klik 0. Dan oke. Hasilnya seperti ini. Nah, oke, lanjut. Ini menentukannya, ini apa nih? Nah, neraca ya, yang terakhir. Jadi, rumusnya sama, kita klik fx, lalu kita klik if, lalu logical text-nya kita klik jumlah kredit lebih besar dari jumlah debit, lalu jumlah kredit kurang dari jumlah debit, lalu kita klik 0. Oke, seperti ini tampilannya. Kita bikin RT. Lanjut, yang terakhir, kita klik fx dan kita klik if, lalu logical text-nya ialah jumlah debit lebih besar dari jumlah kredit, lalu value if true-nya jumlah debit kurang dari jumlah kredit, lalu value if false-nya kita klik 0, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menentukan laba rugi. Caranya kita tetap klik fx, lalu kita klik if, lalu logical text-nya adalah lebih dari jumlah kredit. Lalu di value if true-nya kita klik kutip 2. Oke. Laba. Oke, laba. Laba, lalu kutip 2. Oke, lalu value if false-nya kalau kita klik kutip 2, rugi. Oke. Lalu kita klik oke. Buat nanti. Oke, jadi seperti ini. Baik, terima kasih. Dadah. Nah, seperti